Sekitar 7 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Lenovi Nazim yang mau tanya kalau sistem komputer pesawat cara kerjanya bagaimana. Oke, kata kunci yang dipakai ada beberapa untuk menjawab sistem komputer pesawat. Anda bisa pakai kata kerja. Saya masukin aja sekalian ya kata kuncinya ya. Ada avionic. Fly-by-wire ntar dulu. Avionics ini biasanya sensor, urusannya lebih ke sensor. Avionics adalah electronic system used di pesawat, artificial satellite, spacecraft. Dia lebih dari sensor nih sekarang. Pada zaman dulu lebih ke arah sensor sih. Jadi elektronik yang di dalam pesawat itu ada aviation ya. Aviation itu pesawat. NIC-nya dari elektronik. Jadi termasuk dalamnya komunikasi, navigasi, display, manajemen multiple system, macam-macam yang ada dalam pesawat, kita nyebutnya avionik. Makhluknya seperti ini, serem banget nih, keren banget nih. Ini radar nih depannya, radar. Kalau dalam kokpitnya kira-kira kayak gini. Ini yang di atas ini autopilot biasanya. Pada zaman dulu kala, peralatan-peralatan ini bukan layar, bentuknya kayak gini aja displaynya. Kayak meteran mobil aja sama. Jadi kira-kira gini displaynya. Cuman sekarang mereka double garden sih, yang analognya seperti yang jadulnya ada, tapi dia juga pasang di sini yang avioniknya itu. Oke. Jadi kira-kira gitu. Ini kalau kata kuncinya avionik. Ini lagi loading. Nah, ini bentuknya kayak gini banget. Saran saya kalau pengen belajar lebih lanjut, silakan coba terbangin pesawat di flight simulator aja di Microsoft ya itu. Sayangnya di Microsoft ya, saya terbangin flight simulator juga sih. Kalau Anda pernah terbangin flight simulator udah ngerti, ini pasti autopilotnya di atas ini, autopilot biasanya. Oke. Ini juga bisa kita lihat. Keren sih kalau Anda pernah mainan kayak ginian, asik banget. Nih dalamnya kokpit gila-gila semua deh. Pokoknya nggak tahan banget dah. Kalau senang dengan elektronik sih keren banget. Oke, ini avionik. Kemudian ada lagi istilah satu lagi adalah fly by wire. Fly by wire itu lebih dahsyat lagi. Jadi, ini contohnya paling keren yang ini. Jadi pada zaman dulu kala bukan kontrol kali ya, untuk menggerakkan rudder, aileron, elevator, flap segala macam, menggerakkan ini kan ada banyak yang bisa bergerak dalam pesawat di badan pesawat ini, banyak yang bergerak ya. Ada rudder, ada apa segala macam bisa digerakin. Gerakannya biasanya pakai hidrolik gitu. Ya kalau kita lihat pesawat-pesawat tempur Perang Dunia II, apakah itu B-17 lah, Mustang, P-51 Mustang, P-51 Mustang segala macam, itu hidrolik dalamnya. Jadi dia tidak pakai elektronik. Nah, di pesawat-pesawat yang baru ini ada joystick segala macam, ada pedal segala macam. Ini bentuknya elektronik, masuk ke komputer, komputernya ngegerakin aktuator di sini, aktuatornya menggerakin hidrolik di sini. Jadi hidroliknya hanya kecil di sebelah sini aja. Sisanya kabel doang. Akibatnya lebih reliable dia. Kalau hidrolik dari ujung sampai ujung putus satu, kacau pesawatnya. Dan kalau pesawat Perang Dunia II tuh kalau sampai hidroliknya putus bisa kacau semua tuh ceritanya. Nah, ini kelihatan, ini ada joystick masuk ke komputer, ada hidrolik di sininya yang ngegerakin ininya, sirip-sirip pesawat segala macam. Terus ada feedback ngasih tahu posisinya udah bener apa enggak. Terus balik lagi ke pilotnya. Ini yang pesawat penumpang, salah. Ini pesawat penumpang juga sama. Ini pakai fly by wire semua. Jadi hidroliknya cuma kecil-kecil aja di sini aja hidrolik. Karena ini tekanannya gede banget ya. Karena dia harus nahan angin yang kenceng.
jadi pakai hidrolik. Tapi di sininya yang ngontrol sampai ke kokpit itu kabel semua, makanya disebutnya fly by wire. Oke, ini bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat lagi. Ada sticknya, terus ada rod buat yang kita tekan. Oke, di sininya hidrolik sih, dan ini surface yang kita gerakin. Pada zaman dulu seperti ini, zaman dulu. Oke, pada zaman dulu sini pakai kabel apa segala macam, ada spring rod lah, apalah, sampai ke surface ini. Kalau sekarang kayak joystick, komputer, kabel, hidroliknya pendek. Terus di sini ada feedback ke komputer, udah benar belum gerakan hidrolik tadi, gitu. Ada sih. Jadi kalau ini kemungkinan putusnya segala macam tinggi banget sih. Kalau yang ini lebih kecil errornya. Ini di pesawat tempur. Tuh, jadi semuanya hidrolik semua. Oke. Nah, yang keren dari makhluk ini, terutama kalau saya sih ya, ini kita bisa program si komputernya dalam pesawat ini untuk mengatur kestabilan pesawat. Pesawat itu benda yang, terutama pesawat tempur ya. Pesawat tempur itu tidak stabil. Tidak stabil artinya dia bisa muter seenak jidat. Digerakin dikit dia muter, dia pesawatnya bisa muter-muter segala macam. Memang dirancang tidak stabil supaya dia bisa agile, bisa geraknya bisa cepet banget kemana-mana, pesawat tempur ya. Akibatnya kalau kita mau stabil, kita butuh komputer buat nyetabilin. Kalau geser dikit stabilin, geser sedikit stabilin. Jadi pesawat tempur bisa seperti itu gitu. Makanya pesawat tempur butuh banget komputer. Dan saya pernah nerbangin di flight simulator tapi ya. Terbangin di flight simulator nih. Coba kita masuk ke kokpit Boeing 737 aja langsung autopilot. Jadi saya masuk ke 737 autopilotnya. Ini autopilotnya di sini langsung. Ini kelihatan banget autopilotnya. Ini di kokpit di atas ya. Di atas maksudnya. Nah, ini paling kelihatan, yang ini lebih enak nih. Ini di kokpit bagian atas ini autopilot. Oke. Cuman agak terlalu kecil, jadi saya coba cari yang, nah ini rada enak lihatnya. Ini autopilot 737. Oke. Nah, yang seru dari sini adalah kalau kita mainan autopilot seperti ini, si pilot kadang-kadang bisa lepasin semuanya, suruh komputernya terbangin. Misal kita set altitude ke 31.700 feet, tergantung perintah dari tower. Kalau tower perintahin flight level 300, ya udah kita ke 30.000 feet. Ya, jadi kita pada terbang pada flight level segitu. Tinggal di setel aja di sini, diputar kerek, beres. Kita nggak usah gerak-gerakin stick segala macam. Pesawatnya akan ngatur sendiri supaya bisa terbang segini. Dan ini vertical speednya berapa kita bisa atur dari sini. Ada up downnya nih buat vertical speednya. Jadi kita bisa ngatur banget. Ngaturnya cuma pakai tombolnya, diputar-putar, udah beres. Dia terbang aja sendiri. Terus kita mau rubah arah. Nih lagi headingnya 130 derajat dari utara. Saya rubah, ya tinggal ini dirubah aja, cret, rubah. Kecepatannya beberapa, rubah, bisa dirubah dari sini. Jadi kita bisa ngatur dari sini aja semuanya. Terutama, tapi kita bisa ngatur apakah autopilotnya mau dipakai apa enggak. Kita di sini ada autopilot engage. Ini bisa ngatur autopilotnya mau kita pakai apa enggak. Jadi kayak gini doang, terbangin tuh udah kayak gini. Dan Anda bisa ngelihat kalau ini, terutama akan kelihatan kalau kita terbang pakai Cessna-nya punya Susi Air. Saya waktu itu terbang pakai Cessna-nya Susi Air, duduknya pas di belakang pilot. Saya perhatiin, saya kan terbangnya di autopilot ya. Di flight simulator. Jadi saya ngeliat banget bagaimana dia menerbangkan pesawat ya, hampir nggak dipegang itu, setirnya nggak dipegang.
Jadi nerbangnya udah kayak gini doang, setel ke sini, setel ke sana. Ini aja diputer-puter udah jadi beres. Gila saya bilang. Terbangin pesawat itu pakai autopilot gini. Dan ini yang ngontrol komputer semua. Oh, ini speednya kurang cepat. Tambahin kecepatan di engine-nya, itu komputer yang kontrol. Jadi kita bisa pakai autopilot seperti ini buat kontrol semua. Kalau yang lebih gila lagi, semua rute navigasinya dikontrol sama komputer bisa juga. Jadi dia bisa sampai navigasi bisa dikontrol komputer. Ini kontrol autopilotnya, ini kontrol autopilotnya, bentuknya kayak gini nih. Kontrol autopilotnya. Speednya bisa 2, bisa knots, bisa mach. Mach itu berapa kali kecepatan suara gitu. Oke, jadi kita bisa atur dari situ. Keren lah. Autopilot glass cockpit. Jadi kira-kira gitu. Jadi semua komputer, dan ini dunia yang menarik sekali sih. Saya dulu pengennya masuk sini sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, saya masuk ke dunia komputer, internet segala macam itu juga nggak kalah menarik sih, sama lucunya. Cuman internet tuh bisa langsung berinteraksi dengan orang banyak. Kalau pesawat terbang kan interaksinya sama mesin ya. Kalau ini saya berinteraksi dengan manusia lagi kalau di internet ya, dan bisa interaksi sama orang di desa lah, apa segala macam. Pesawat terbang rada susah. Ya ada plus minusnya sih. Dari sisi teknologi keren, pesawat terbang keren banget. Mudah-mudahan bisa kasih gambaran sedikit ke Mas Lenovi Nizam tentang cara kerja komputer dalam pesawat. Sarannya, kalau pengen nyoba, coba terbangin pesawat pakai flight simulator. Keren banget.